Shalom Bethesda Church. Ada sukacita Tuhan di tempat ini, amin. Kita percaya apapun masalahnya, the battle is the Lord. Haleluya, sama-sama kita nyatakan. When all I see is the battle, you see my victory. Amen. When all I see is the mountain, you see the mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. Yes, amen, God. Thank you. There's nothing to fear now, for I am saved. This is how we fight our battles, amen. So when I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus, there's nothing impossible. Amen. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, God. Whoa. When all I see is the cross, God, you see the empty tomb. Yeah. So when I'll fight on my knees with my head lifted high. Come on. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Sama-sama nyatakan. And almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power. Amen. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Come on. So when I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, battle belongs to you, Lord. Amen. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And oh God, the battle belongs to you. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sepanjang umur hidup kita isinya hanya kebaikan Tuhan. Amin. Yang bersyukur Tuhan baik, mari sama-sama kita nyatakan lagu ini. Terima kasih Bapak. Wandering into the night, wanting a place to hide is where it's so. This bag of bones, and I tried with all my might, and I just can't win the fight. I'm slow.
choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. Hey, so long to mine own burden and bitterness. You can't just keep it moving. Hey, now you're welcome here. Come on. From now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back. Oh, come on. You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Come on, I thank God. Woo! Oh, I thank God. Whoa! Sama-sama nyatakan, Elos number one. Amen. Yes, I am free, Lord. Elos number one. Nyatakan dengan bangun, amin. Elos number one. Yes, I am free, Lord. I am free indeed. Hallelujah. Elos number one. Oh, Elos number one. I am free. I am free. I am free. Elos number one. I am free. I am free. Whoa. You pick me up, you turn me around, you place
Tuhan yang kami sembah, Allah yang jadi kubu pertahanan bagi kami Tuhan. Amin. Apapun masalah kami, kami mau bawa hari ini, kami mau nyatakan, oh agung dan perkasa, pengarang berdaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, dan Yesus Tuhan, Yesus, Kau agung, agung dan perkasa, pengarang berdaya, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Tangan di atas, bersorak, nyatakan, Yesus, segala sorak-sorai hormat kami hanya bagi satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya gak pernah berubah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berserah sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Kami mau letakkan semua masalah kami Tuhan Yesus hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku
Engkau setia Yesus. Engkau selalu setia Tuhan. Setiap kehidupan musim kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Engkau selalu menyediakan yang kami butuhkan Tuhan. Penyediaan-Mu selalu baru setiap harinya Yesus. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih-Mu dengan kami Tuhan. Sebab itu kami menyembah Engkau Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. When I'm alone in winter's cold, with broken dreams and shattered hope, I know you're there. Your love surrounds me. Thank you, Jesus. My heart is still, my heart it longs for heaven's touch, for heaven's door. I know you're there, I know you're with me. You'll never leave me till the end of time. My Savior, you are faithful. You're good to me forever. I live to love you till the end of time. I'm lost without you, Jesus. You'll carry me till the end of time. Sama-sama katakan, when I'm alone in winter's cold, with broken dreams and shattered hopes, I know you're there. Your love surrounds me. My heart is still, my heart is lost. My heart is still, my heart for heaven's touch, heaven's door. I know you're there, I know you're with me. Mari sama-sama katakan, you'll never leave me till the end of time. My Savior, you are faithful. You're good to me forever. I live to love you, Lord. I live to
Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu bagi kami yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kebenaran firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap dan percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Katakan bersama saya orang yang paling disayang Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Katakan ke kiri kananmu, Tuhan sayang banget sama kamu. Percayakah saudara akan kalimat yang baru saja saudara katakan? Yang percaya boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Saudara tahu nggak? Ada perbedaan yang besar antara orang berdosa, yang katanya orang berdosa pada zaman Yesus dengan zaman sekarang. Saya nggak bicara di gereja ini ya, tapi pada umumnya. Orang berdosa pada zaman Yesus itu mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus. Mendekat kepada Yesus untuk mendengarkan Yesus. Coba saudara perhatikan zaman sekarang. Di mana orang yang katanya orang berdosa itu. Kebanyakan dari mereka nggak nyaman datang ke tempat di mana ada Tuhan. Pertanyaan saya kenapa? Kenapa? Karena dia berpikir, dia sering mendapatkan sebuah persepsi bahwa Tuhan benci sama orang berdosa. Ada orang berdosa lewat, kita langsung gimana? Lu tahu nggak dia? Nah, ini kata kunci bahaya ini. Ini kalimat berbahaya sekali. Lu tahu nggak? Siapa yang pernah melakukan? Tapi saya percaya di gereja ini enggak. Karena ini rumah kasih karunia Tuhan, amin. Salah satu syarat untuk terima kasih karunia Tuhan ya karena kita enggak layak. Apa hak kita menghakimi orang lain? Benar enggak? Tapi sayangnya secara umum orang berdosa itu menjauh. Zaman sekarang menjauh. Faktanya apakah benar Tuhan membenci orang berdosa? Tidak. Kebenarannya adalah di dalam kekudusannya, ya Allah membenci dosa memang. Tetapi di dalam kasihnya, Allah mengasihi orang berdosa. Ada dua sisi Allah yang begitu kontras, namun dia adalah keduanya. Dia adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus itu nggak boleh membiarkan ada dosa yang lewat begitu saja. Harus dihukum. Tetapi sebagai Allah yang adalah kasih, dia mengasihi orang yang berdosa itu. Lalu bagaimana solusinya? Ya. Seringkali kita terjebak di dalam daging kita sendiri terjebak di dalam situasi seperti ini. Kita tahu bahwa kita udah nggak boleh menghakimi orang, tapi seringkali kita masih menghakimi. Lihat deh, dia cerai loh. Lihat deh, ternyata dia itu ternyata, wah dan lain sebagainya. Ternyata dia koruptor loh. Kita pikir dia keren, kita pikir dia hebat. Ternyata kelakuannya, wah kita bisa terjebak saudara. Sebagai orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, masih bisa terpancing. Kenapa? Karena kita beroperasi terkadang di dalam daging kita. Kita memproses segala sesuatu dengan akal kita, dengan daging kita, dengan emosi kita. Kita lupa pada kebenaran firman Tuhan. Ada satu kalimat yang begitu terkenal yang hari ini akan menjadi highlight kita. Petrus berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Nah, kalimat ini dapat menimbulkan dua reaksi yang berbeda. Satu, reaksi pertama, takut, malu, dan menjauh. Kalau kita tahu ada yang tahu perbuatan kita yang gak diketahui oleh orang lain, maka kecenderungan kita adalah kita jadi takut sama orang itu, atau malu, atau menjauhi orang itu. Pernahkah saudara meminjamkan uang ke teman? Lalu orang itu gagal bayar. Apa yang dia lakukan? Dia takut, dia malu, dia menjauh. Tetapi yang dilakukan Petrus berbeda. Reaksi dari Petrus adalah reaksi yang kedua, yang nanti akan kita lihat. Saya mau saudara mengerti sekedar reminder bahwa yang Petrus lakukan itu fatal.
Saudara tahu seberapa fatal yang Petrus lakukan? Yesus pernah berkata begini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Kita tahu Petrus menyangkal Tuhan. Bukan hanya sekali, 3 kali. Yesus bilang apa? Jika engkau menyangkal aku, maka aku akan menyangkal kamu di depan Bapakku yang di sorga. Jadi dosanya itu begitu fatal. Sampai-sampai Petrus begitu sedihnya, begitu hancurnya dan menangis ketika dia melakukan itu. Karena Tuhan udah bilang, Petrus, kamu akan menyangkal aku. Oh, enggak akan. Kita akan lihat detail demi detail apa yang dilakukan Petrus dan detik-detik saat dia akan melakukannya. Kita lihat satu persatu. Yohanes 18 ayat 15 sampai 16. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Saudara bisa lihat murid yang lain di sini diduga adalah Yohanes. Karena hanya Yohanes yang mencatat detail ini. Jadi pada saat itu Yohanes dan Yakobus itu terkenal sebagai anak Zebedeus. Mereka dari keluarga yang punya reputasi sebagai nelayan besar. Ya, kalau saya baca literatur, keluarga Zebedeus itu keluarga yang terpandang. Sehingga mungkin saja diduga keras bahwa murid yang lain ini yang bisa bawa Petrus masuk ke halaman istana imam besar adalah Yohanes. Selanjutnya Petrus dibawa masuk oleh Yohanes, lalu apa yang terjadi setelahnya? Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah. Tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Jadi Yesus diperiksa oleh imam besar, lalu Yesus menjawab, kamu kenapa tanya-tanya aku? Semua orang di sini tahu apa yang aku ajarkan. Kenapa kamu harus membawa aku ke sini, memeriksa aku sedemikian rupa? Apa reaksi dari imam besar dan orang-orang yang ada di sana? Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya. Sang pencipta ditampar oleh ciptaannya. Sambil berkata, begitukah jawabmu pada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kata-kataku itu salah, tunjukkanlah kesalahannya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Lanjutkan lagi. Tetapi ia tetap diam. Ketika tuduhan-tuduhan palsu disampaikan kepada Yesus, ia tetap diam. Dan tidak menjawab apa-apa, imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji, anak Allah? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Selanjutnya, kamu sudah mendengar hujatannya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia, menutupi mukanya dan meninjunya. Sambil berkata kepadanya, hei Nabi, cobalah terka, siapa yang pukul kamu? Malah para pengawal pun ikut memukul dia. Mari kita berdoa, Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Engkau menumpahkan darah-Mu bagi kami. Bukan hanya dosa kami yang Kau tebus, tetapi setiap penyakit kami Engkau bayar. Setiap noda dan rasa malu dan hina dan celah yang seharusnya menjadi bagian kami Engkau tanggung
Engkau diludahi, engkau dipukul, engkau dihina. Sampai semarak pun tidak ada padamu lagi. Rupa pun tidak, sehingga orang ingin melihat engkau. Hari ini kami bersyukur Tuhan, atas karya yang indah yang telah Engkau selesaikan bagi kami satu kali untuk selama-lamanya. Hari ini kami dapat dibenarkan, kami dilayakkan di hadapan-Mu. Bukan karena kami baik, tetapi karena Engkau baik. Bukan karena kami layak, tetapi karena karya-Mu sempurna di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika hari ini pertama kalinya Engkau mendengar kabar baik dan Injil ini, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku menerima karya penebusan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Hari ini aku terima kebenaran-Mu. Aku terima hadiah pengampunan dosa untuk semua pelanggaranku. Hari ini Engkau menjadi Tuhanku. Hiduplah bersamaku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Alkitab kita bukan berisi kisah dari orang-orang yang sempurna. Alkitab kita berisi tentang kasih Tuhan yang sempurna. Alkitab kita bukan berisi tentang orang-orang yang hebat imannya. Tetapi berisi tentang orang-orang yang gagal. Tapi puji Tuhan, dia punya Tuhan yang gak menyerah. Sampai mereka menerima kasih karunia itu. Puji Tuhan, khotbahnya sudah selesai. Sekarang tepuk kiri kananmu, katakan, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihimu. Amin, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Savior of the world, as the precious sacrifice, you are the bread of life, you're the bread from heaven, you crown me with your love, give everlasting life, you are the bread of life, you're the bread from heaven. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara yang belum terima roti dan anggur boleh lambaikan tangan. Semua sudah? Baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini. Betapa kami bersyukur Tuhan untuk tubuh-Mu yang dihancurkan dan dipecah-pecahkan. Engkau ditusuk, Engkau hancur-hancuran Tuhan. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung setiap kutuk dan penyakit kami. Hari ini oleh bilur-bilur-Mu kami disempurnakan, kami disembuhkan, kami terima tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Inilah tubuh-Mu Tuhan, tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang menyucikan, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Menghapus pelanggaran kami. Engkau tidak sekali-kali mengingat-ingatnya lagi. Darah-Mu membenarkan kami satu kali untuk selama-lamanya. Hari ini sebagai orang benar yang dibenarkan oleh darah-Mu,
Kami dilayakan untuk menerima warisan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua karya-Mu yang telah selesai di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus. Haleluya, kita telah menyatu dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup dalam kita hidup dalam Tuhan Yesus. Artinya kita dapat menerima semua benefit yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Mari sama-sama dengan menyatakan, mengasihi Bapa. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, and by your grace eternally. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang Kau selesaikan bagi kami. Hari ini kami bisa berdiri sebagai orang yang dibenarkan. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau sabar. Engkau tidak lagi melihat dan mengingat-ingat pelanggaran kami. Karena apa yang sudah Engkau selesaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, karena besar kasih-Mu, Engkau berikan anak-Mu yang tunggal yang Kau kasihi. Untuk mengambil posisi kami, menggantikan kami, dihukum dan ditindas Allah. Terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur atas semua yang sudah Engkau lakukan. Tuhan Yesus, hari ini ajar kami untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu. Tidak lagi hidup di dalam masa lalu kami, tidak lagi hidup di dalam bayang-bayang kegagalan kami, tetapi hidup bersama-Mu dengan menatap kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami. Menatap apa yang sudah Engkau selesaikan bagi kami. Salib-Mu, pekerjaan-Mu yang telah selesai. Roh Kudus, aku bersyukur karena Engkau menyertai aku. Sampai Tuhan Yesus menjemput aku ketika Ia datang di awan-awan. Ajar aku agar aku dapat hidup bersama dengan Engkau. Menghasilkan buah-buah yang baik. Menyelamatkan keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitarku. Melalui perbuatanku, melalui kata-kataku, melalui keberadaanku di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya yang tidak terbatas. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Damai sejahtera untuk semua keluargamu, untuk kesehatanmu, untuk pekerjaan dan bisnismu, untuk anak-anakmu. Hari ini terimalah berkat dari Bapa dalam persekutuannya dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Ia menjemput kita di awan-awan. Haleluya, setiap kita yang percaya katakan amin. You never leave me till the end of time. My Savior, you are faithful. You're good to me forever. Selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.